posisi dan kesejajarannya. Ayo adik-adik periksa ini, kalau seperti ini posisinya sejajar apa enggak? Sejajar ya, dari posisi juga simetris, kanan kiri masih dalam satu garis gitu ya. Itu berarti oke posisinya. Kemudian tangan di pinggang Mas sekarang. Ya, ini kan kalau tangan di pinggang payudara akan tertarik begini ya, sehingga kulitnya akan tegang gitu. Nah, itu dilihat apakah ada lesung payudara. Kalau lesung pipi kan cekungan di pipi lah. Kalau ini apakah kulit payudaranya ada lesungnya atau tidak? Lesungnya tuh biasanya di mana, Dok? Ya bisa di tempat yang ada masanya. Jadi nanti masuk gitu. Iya, ada dekiknya begitu. Kalau ada dekiknya gitu kenapa? Ya kemungkinan ada massa di dalam yang menarik jaringan sekitarnya. Ya ini. Kalau misal kan pas tangannya ini jahit, kan bukannya malah benjolannya kelihatan harusnya. Iya, Kenapa tapi kan ada bagian yang bisa cekung gitu karena adanya benjolan itu menarik kulit di sekitarnya. Jadi kalau ada cekungan pasti ada benjolan. Kemungkinan iya, kemungkinan ada massa. Ya, oke. Kemudian setelah posisi seperti ini, tangan di pinggang, disuruh membungkuk Mas, coba membungkuk. Nah ini kan jatuh payudaranya, ya ini simetris ya, oke belum ada kelainan, oke balik lagi. Ya, kemudian kita ini masih inspeksi ya, belum palpasi. Kalau dari inspeksi adik-adik kira-kira ada benjolan yang abnormal nggak dari payudaranya ini? Nggak ada ya, belum ada kelihatan nodul ya, masih oke, belum ada nodul. Adakah perubahan warna? Nggak ada juga ya, nggak ada yang kemerahan, tidak ada. Kemudian ada luka atau borok atau ulkus? Itu yang samping ini apa? Ini sobek, bukan luka. Bukan ini. Bukan ya? Bukan, ini bukan luka. Ini kulitnya ada perubahan tekstur tapi warnanya masih sama. Oh iya. Ya, luka belum ada. Luka itu benar-benar luka. Luka. Kemudian apakah ada pembengkakan pada kulit? Tidak ada. Kemudian nipple discharge atau sekret yang keluar dari puting susu? Nggak ada juga. Adakah dimpling pada saat pasien mengangkat tangan? Jadi coba Mas tangannya diangkat ya. Nah ada dimple tadi yang lesung tadi ada nggak? Di bawah, di atas, di samping nggak ada. Oke sudah turun. Kemudian adakah perubahan warna kulit atau benjolan pada aksila itu ketiak maupun di atas klavikula ya. Nah ini kebetulan di sini tidak ada benjolan maupun baik di aksila maupun di supraklavikula gitu ya. Oke. Kemudian manuver pectoralis kemarin di mana deh manuver pectoralis? Di ketiak. Di ketiak. Bukan pectoralisnya ditegangkan gitu ya. Ya ditegangkan ya sebenarnya diseginikan gitu ya, itu ada di halaman 100. Ini yang ada di halaman 8 deh. Untuk mengetahui nodul dengan dinding dada dan muskus pectoralis itu kan di sini pectoralisnya. Dilakukan dengan cara pemberita duduk dengan tangan diletakkan di pinggang kayak tadi ya, dan tangan adduksi menekan pinggang. Jadi sekarang kamu ada tekanan ke pinggang gitu. Yang ditekan pinggangnya. Nah, ketika ini kontraksi begini, maka kalau ada nodul itu kemungkinan bisa terlihat gitu karena ototnya kontraksi. Intinya gitu aja sih. Oke, sekarang ke selanjutnya. Dari hasil inspeksi ini masih belum ada masih belum nampak tanda-tanda benjolan, hanya di daerah putingnya yang sebelah kiri retraksi gitu ya. Kemudian tadi ada temuan bahwa kulit di daerah sebelah payudara kiri lateral itu ada kulit seperti jeruk gitu. Untuk yang lainnya masih oke ya, yang sebelah kanan juga tidak ada kelainan. Sekarang kita akan palpasi. Nah ini untuk palpasi pasien diminta posisi berbaring. Nah, di sini lah.
Dok, kalau yang kulit jeruk itu ada indikasi apa dok? Ya itu sama, ada massa juga. Oh. Ada massa yang di dalam. Nah, tinggal jenis masanya itu tumor atau kanker itu perlu pemeriksaan PA, patologi anatomi, harus di biopsi jarum. Diambil. Ketika bobok, tangannya diangkat ke atas di samping kepala ya. Ya, di bawah kepala boleh ininya ke atas gitu, sehingga ininya tegak gitu ya. Kasusnya. Oh. Tak ada lagi. Boleh begitu tidak? Ini ya. Oke, nikmati dulu santai. Nah, ya jadi ini tangan di atas kepala dipastikan, jangan lupa. Kemudian kita mau palpasi kedua payudara, dimulai dari yang sehat. Tadi temuan sakitnya sebelah kiri, ini yang sebelah kanan dulu. Kemudian pakai dua tangan pasien di atas kepala sudah, pemeriksaan aksila dan supraclavicular jangan lupa. Nah, teknik palpasinya bisa dari atas ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, itu yang pertama gitu ya. Jadi beneran dipalpasi seperti ini, apakah ada benjolan. Dok, boleh berdiri ke sana? Boleh. Nah, ini untuk baris pertama, kemudian baris kedua. Sorry. Nah, di sini ada sedikitnya ras, tapi belum tahu ini apakah masa. Sepertinya nanti kita bandingkan dengan yang sebelah sana. Ini sih normal ya. Oke, bawah, kemudian di atas lagi ke bawah. Nah, di sini tidak didapatkan apa-apa ya untuk pemeriksaan palpasi. Jangan lupa di aksila dan supraclavicular. Oke, itu untuk metode pertama. Terakhir di daerah putingnya ini bisa kita tekan, kemudian kita cek apakah ada discharge-nya gitu ya. Nah, itu yang metode pertama. Kalau metode kedua itu melingkar gitu ya dia, kayak obat nyamuk bakar gitu. Jadi dari tengah melingkar seperti ini untuk mencari benjolan. Terakhir juga sama, dari aksila dan supraclavicular, kemudian di tengahnya. Kemudian yang metode ketiga dari pusat ke tepi kayak ruji gitu ya. Sana, sini, ke sini, ke sini, ke sini. Adik-adik nggak usah ngelakuin tiga-tiganya, nanti cukup salah satu metode aja. Ya. Yang penting terakhir putingnya dan discharge-nya, terus ke sini, ke sini. Itu yang sebelah kanan tidak ditemukan massa ya Dek ya, jadi ini normal. Kemudian yang kiri kita mau pakai metode apa nih? Yang atas bawah boleh, Iya, atas dulu. ya, dari medial boleh, dari lateral boleh. Nah, ini tidak ada apa-apa. Ke atas lagi belum ketemu. Di sini ternyata ada benjolan di kuadran medial atas payudara sebelah kiri. Di sini ada benjolan keras atau senyal ya. Memang ada di Ada terasa. Kemudian ukurannya sebesar kelereng kira-kira. Ya, kemudian ke sini, di sini ada benjolan juga di daerah payudara sebesar telur puyuh, agak besar sedikit sih. Telur puyuh ya di sini 2. Kemudian ke atas lagi ini yang tadi. Kemudian ke sini ke bawah. Di sini ada kulit yang seperti penampakan buah jeruk tapi nggak keraba massa kalau dari posisi ini. Oke, kemudian ke lateral. Jangan lupa lanjut ke aksila. Nah, di sini ya. Ini aksilanya, kemudian di supraclavicular. Oke, dari pemeriksaan payudara kiri terakhir seperti ini, teraba massa. Kemudian discharge, tidak ada discharge, pupil retraksi. Discharge ini secrets yang keluar, bukan berupa air susu, darah, nanah, whatever gitu ya. Pokoknya naik cairan.
Nah, dari payudara kiri tadi ditemukan 2 benjolan gitu ya, yang satu di kuadran medial atas payudara sebesar kelereng. Nyeri nggak Mas ini? Enggak. Kemudian yang kedua di daerah dekat pusat gitu ya, cenderung ke arah medial, jadi medial atas juga, benjolannya keras, kemudian ini terfiksir, tidak geser-geser. Kalau geser-geser mobile ya. Ini terfiksir, ukurannya sebesar telur ayam gitu. Tadi yang dikeluhkan Masnya ada benjolan gitu ya. Oke. Baik, untuk pemeriksaan untuk di aksila sama scalavicula tidak ditemukan benjolan. Untuk pemeriksaan palpasi seperti itu. Kemudian di sini kalau misalnya ketemu, adik-adik harus bilang lokasinya di mana. Kuadran medial atas, lateral bawah, medial bawah dari payudara kiri atau kanan. Jangan lupa ya. Kemudian setelah itu melaporkan aksila kanan, tangan kiri dan sebaiknya. Untuk aksila ini jane boleh lah. Aksila kanan pasien diperiksa dengan tangan kiri dokter dan sebaliknya. Jadi seperti ini. Ini kan aksila kanan pasien, saya periksa pakai tangan kiri gitu ya. Ya intinya ben enak gitu, nggak usah hilang gitu. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan limfonodi supraclavicular, pasiennya duduk ya dia setelah berbaring terus duduk. Terus kita memeriksa dari belakang menggunakan kedua tangan duduk sini. Dari belakang ini pakai aksila supraclavicular pasien beneran ya. Di sini apakah ada benjolan atau tidak? Ternyata tidak ada. Untuk yang di daerah apa tadi aksila, kita pegang tangannya seperti ini, angkat biar pasiennya itu enggak kontraksi lengan gitu ya, kita pegang aja seperti ini, terus kita raba ketiaknya di puncak ketiak, terus di bagian belakang, di bagian lateral, di bagian samping dalam, satunya juga sama. Ini kita angkat, bagian dalamnya diraba, bagian belakangnya, bagian lateralnya, dan bagian bawahnya. Ternyata tidak ada benjolan. Oke, sudah. Mas, pemeriksaannya sudah selesai. Saya cuci tangan dulu. Masnya bisa pakai bajunya lagi ya, Mbak ya. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah.